Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya akan masuk ke pembahasan mengenai modul manajemen data produk. Jadi pastikan Anda sudah login dulu, kemudian pilih menu master ya, klik submenu produk di sini. Nanti Anda akan ditampilkan halaman produk seperti ini. Jadi di sini sudah terlihat ya, ada tombol tambah, refresh, import, dan ekspor. Untuk impor dan ekspor itu ada di videonya tersendiri, jadi tidak akan saya bahas di satu video tentang manajemen produk ini. Kemudian nanti ada satu tombol lagi, yaitu tombol hapus yang akan muncul kalau misalkan sudah ada data di sini ya. Jadi kita akan langsung saja nih masuk ke halaman tambah produk. Kemudian di sini sudah ada formnya ya. Di sini ada form untuk mengupload gambar. Jadi kalau misalkan Anda sudah ada gambar, bisa klik di sini. Contoh, misalnya saya klik, kemudian saya pilih di pictures misalnya ya, saya ambil gambar ngasal saja lah, mungkin gambar ini. Oke, kalaupun misalkan nanti ada lebih dari satu, tinggal klik aja nih di tempat yang kosongnya ini ya. Klik, pilih misalnya gambar yang ini misalnya. Nah, oke, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kalau misalkan gambarnya itu mau dijadikan gambar utama, itu bisa klik set as main di sini. Jadi nanti gambar yang ini akan tampil di pada saat penjualan. Karena ketika penjualan itu kan sudah ada pilihan barang yang akan mau dijual ya. Nah, itu nanti dia akan tampil barang yang ini, foto yang ini maksud saya. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya form kode, nama produk, kategori, dan seterusnya, ini tinggal diisikan. Contoh saya akan isi secara random saja ya. Untuk kode saya seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda ada kesalahan dalam artian tidak mengisikan sesuatu form ataupun ada error, contoh seperti ini ya, ada setidaknya harus ada satu unit yang ditetapkan sebagai unit dasar. Ini kan saya jelaskan. Mungkin ini akan error karena saya langsung generate buat pengisian secara otomatis seperti ini. Oke, sementara yang sudah ada kategorinya saya pilih misalnya apa ya, misalkan makanan, kemudian aktif. Nah, di sini pada bagian kategori ini akan tampil hanya sesuai dengan paket yang Anda pilih. Jadi kalau misalkan Anda itu paketnya jasa, maka dia cuma ada yang untuk kali saja. Tapi kalau misalnya Anda memiliki paket misalnya rental ataupun misalnya paket kuliner, itu dia akan menyesuaikan. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan paket komplit ya seperti ini ya, di komplit ini dia akan tampil semua nih, semua kategorinya seperti ini. Oke, kemudian untuk aktif, gunanya ini kalau misalnya Anda tidak mau menampilkan produk ini pada saat penjualan, mungkin masih dalam konsep ataupun draft, ataupun nanti masih mau diedit dulu, nah itu bisa langsung setting di untuk tombol tidak di sini ya. Jadi nanti ketika penjualan data barangnya tidak akan tampil. Kemudian unit produk. Jadi unit produk ini ada formulir unit, kemudian faktor konversi, harga modal, harga jual, berat, default, dan unit dasar. Nah, di sini sudah saya buat ya penjelasan mengenainya. Itu tinggal klik saja nih tombol warna biru huruf I ini di sini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi unit produk itu adalah cara untuk mengukur barang. Jadi misalnya kalau kita punya produk yang diukur dalam kilogram, kita bisa mengubahnya itu menjadi gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, misalnya kita punya 2 kilogram produk, nanti kita bisa menghitungnya dalam gram itu dengan mengalikan 2 dengan 1000. Contohnya yaitu menjadi 2000. Nah, contohnya yang real ya. Misalkan nih, botol air mineral ya. Jadi botol air mineral itu kan bisa dijual satuan ataupun pieces, ataupun juga misalkan dalam bentuk karton. Nah, ataupun bentuk dus ya. Kemudian kalau misalnya kita punya 24 botol dalam satu karton ataupun dus, nah kita bisa setting nih bahwa itu mempunyai 24 pieces air mineral dalam satu dus. Kemudian unit default ini adalah unit utama yang digunakan untuk mengukur produk. Jadi biasanya itu yang paling umum digunakan, misalnya yang sudah akan tampil seperti ini ya. Kemudian untuk unit dasar ini yang menjadi patokan nanti pengurangan. Nah, default ini juga maksudnya adalah pada saat Anda ingin menjual barang, itu kan nanti ada pilihan tuh pada saat menambahkan, ada mau pilihan misalnya si produk itu punya pieces dan dus misalnya. Nah, Anda bisa atur mau yang mana nih yang ditampilin pertama kali pada saat penjualan, apakah dus ataupun pieces. Nah, itu adalah penjelasan dari si unit defaultnya. Misalkan nih saya nambahin lagi, jadi di sini saya ada buat misalnya di sini kan pieces ya, saya tambah satuan. Kemudian untuk di sini saya atur untuk dus ya. Jadi di sini kan pieces ini kan satu ya. Jadi per pieces satu yang paling kecil. Nah, konversinya tadi seperti yang di penjelasan itu kan 24 ya. Di sini ya, 20 pieces. Jadi kita bisa atur di sini 24. Atau mau bebas lah mau berapa. Pokoknya dia yang hitungannya lebih gede.
Jadi misalnya saat dalam satu dus itu punya 24 pieces. Nah, untuk harga modal misalnya saya jual 500, harga modal itu 500, harga jual misalnya 1000. Kemudian harga modal yang unit yang untuk unit dus itu adalah misalnya 25.000, harga jualnya itu misalnya 45.000 misalnya. Nah, nanti Anda akan langsung mendapatkan perhitungan untungnya berapa nih. Jadi nggak perlu repot lagi. Untuk berat misalnya ini satu saja ataupun 100 gram misalnya. Di sini misalnya 500. Oke, nah kalau sudah, Anda bisa langsung klik tombol simpan nih. Karena ini sudah diisi semua ya. Kalaupun nantinya ada error pasti akan muncul errornya apa. Saya simpan, selesai. Nah, nanti pada modul keuangan, pada penjualan tambah, dia akan muncul nih di sini. Nah, kan udah nampil nih barangnya apa ya. Bisa diatur nih. Oke, tapi ini kan ada penjelasan secara khusus di halaman penjualan. Nah, kalaupun nanti mau ngedit ataupun mau lihat detailnya itu bisa klik nih di logo biru ini ya. Nah, dia kan tampil seperti ini. Jadi ada gambar utama, gambar yang kedua dan seterusnya. Sebenarnya kalau misalnya Anda tidak punya foto juga nggak ada masalah ya. Jadi langsung bisa isi saja form yang sudah dibintangi tadi. Oke, kurang lebih seperti ini untuk modul produk. Kalaupun nantinya Anda itu menggunakan paket yang rental, itu nanti ada pilihan nih, ada bukan pilihan, ada keterangan di sini status operasionalnya. Apakah itu sedang di booking, apa itu sedang steady atau ready, itu bisa langsung dilakukan penyewaan atau tidak. Nah, oke, kalau mau diedit bisa diedit, untuk mau hapus juga sama ya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini akan ada tombol lagi ya, yang namanya tombol hapus secara massal. Jadi kalau saya klik di checklist di sini ya, dia akan muncul nih hapus. Nah, ini gunanya untuk menghapus semua data yang ada di sini. Jadi nanti Anda kalau misalnya punya 50 data, ya silakan saja nanti diklik 50 baris data tersebut ataupun klik bagian sini, maka dia akan muncul semua. Saya contohin lagi, klik tombol tambah, kemudian saya isi random. Oke, gini aja, klik simpan, selesai. Kemudian ini sudah ada 2 data ya, saya klik nih. Kemudian saya klik hapus, maka akan muncul keterangan Anda akan menghapus 2 data. Kalau pengen dihapus ya tinggal klik saja ya hapus. Jadi nanti datanya akan dihapus secara permanen. Oke, jadi saya rasa mungkin ini saja penjelasan dari manajemen data produk. Sekian dan terima kasih.